Kita akan berbicara mengenai kedudukan kelompok-kelompok kategorial itu di Dewan Pastoral Paroki. Nah, dasar untuk berbicara mengenai kedudukan kelompok kategorial di paroki itu sudah dituliskan dalam Pedoman Dasar Pelayanan Pastoral Paroki Keuskupan Agung Semarang tahun 2020. Di sana dalam Pedoman dasar ini pasal 3 ayat 3 itu dikatakan mengenai pengertian kelompok kategorial, bahwa kelompok kategorial itu adalah sebuah persekutuan umat beriman atas dasar kategori tertentu yang berbasis paroki dan berada di dalam reksa pastoral paroki. Nah, dari pengertian ini ada beberapa hal kata kunci yang bisa diuraikan panjang lebar. Yang pertama, bahwa kelompok kategorial ini di sini dikatakan persekutuan umat beriman. Persekutuan atau komunio ini adalah jati diri kita sebagai orang Kristiani. Persekutuan seluruh umat. Tapi persekutuan ini didasarkan pada kategori tertentu. Artinya ada kategori-kategori atau sebuah ketentuan khusus atau spiritualitas khusus atau juga kesalehan khusus yang dihidupi, dikembangkan, dihayati oleh kelompok-kelompok ini, sehingga tidak dikatakan teritori karena memiliki kategori-kategori tertentu yang berbasis di paroki. Artinya kelompok-kelompok ini hidup, berkembang, dan saling menghayati, saling mengembangkan satu dengan yang lain antar anggota itu berada di paroki tertentu. Walaupun ada di paroki tertentu, tidak bisa dikatakan ini berbasis teritori. Lalu yang terakhir di sini dikatakan berada di dalam reksa pastoral pastor paroki. Artinya tanggung jawab pertama dan utama akan hidupnya, berkembangnya kelompok-kelompok ini langsung di bawah tanggung jawab pastor paroki. Kenapa langsung di bawah pastor paroki dan tidak di dalam struktur Dewan Pastoral Paroki harian maupun inti? Karena yang pertama, anggota kelompok kategorial itu karena menghayati pada kesalehan khusus tertentu, spiritualitas tertentu, pasti anggotanya dari berbagai pihak, dari berbagai kalangan, dari berbagai unsur, dari anak-anak sampai orang tua, bahkan tidak hanya di dalam paroki tersebut, tapi bisa juga lintas paroki atau juga lintas kevikepan. Yang kedua, anggotanya adalah orang-orang yang sungguh memang mempunyai hati pada spiritualitas tersebut. Orang-orang yang sangat tertarik untuk menghayati kesalehan khusus tersebut, sehingga tidak bisa disamaratakan seluruh umat paroki harus mengikuti. Tidak bisa, karena ini sebuah keinginan hati untuk hidup lebih dekat dengan Yesus melalui spiritualitas tertentu. Selanjutnya, reksa pastoral di bawah pastor paroki ini ditempatkan pertama-tama seperti di dalam pedoman ini dikatakan bahwa pastor paroki itu ditugaskan di paroki pertama-tama adalah sebagai gembala.
sebagai seorang gembala menggembalakan seluruh umatnya dengan berbagai karismanya, termasuk karisma dari kelompok-kelompok ini. Ini dari pengertian berada di dalam reksa pastoral paroki. Nah, selanjutnya, kelompok ini tidak dimasukkan di dalam struktur Dewan Pastoral Paroki, masuk dalam salah satu bidang atau menjadi salah satu tim pelayanan. Kenapa? Ini pertanyaannya yang selalu muncul dari berbagai kelompok kategorial yang hidup berkembang di paroki-paroki. Karena bisa dilihat yang namanya tim pelayanan itu mempunyai tugas untuk membuat program-program pelayanan yang berdampak luas untuk seluruh umat teritori paroki. Lalu yang kedua, tim-tim pelayanan mempunyai tanggung jawab untuk membuat program-program pelayanan, melaksanakan program-program itu, lalu memonitornya, mengevaluasi atas pelaksanaannya. Dengan demikian, Dewan Pastoral Paroki mempunyai tanggung jawab untuk membiayai atas kegiatan-kegiatan tersebut. Yang paling penting adalah seluruh program-program pelayanan harus melihat, mengedepankan atas hasil dampak dari program itu berdampak luas kepada seluruh umat paroki. Kita bisa membayangkan sekarang, kalau kelompok kategorial ini anggotanya hanya 10 orang hidup di dalam paroki, berarti harus membuat program pelayanan eksklusif dalam tanda petik hanya untuk kelompok ini. Nah, apalagi sekarang bisa dibayangkan 10 ini ternyata anggotanya lintas paroki. Karena ketuanya ada di paroki A, maka kegiatan-kegiatan itu lalu banyak dilaksanakan di paroki A. Apakah sekarang pertanyaannya, paroki-paroki siap membiayai kegiatan-kegiatan ini seluruhnya dalam program-program pelayanannya? Nah, ini menjadi perdebatan tersendiri. Nah, maka karena kelompok ini harus hidup juga, berkembang juga di dalam paroki, dan harus tetap diperhatikan, digembalakan oleh pastor paroki. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau kelompok saya itu di bawah reksa pastoral paroki, pastor paroki, apakah kelompok kategorial yang berkembang di paroki itu masih dimungkinkan berkegiatan di paroki dan mendapatkan dukungan dari paroki? Dukungan itu macam-macam, termasuk salah satunya adalah fasilitas tempat, sarana untuk berkegiatan, dan dana. Jawabannya adalah sangat-sangat dimungkinkan, yaitu dengan membuat proposal kegiatan, dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pastor paroki sebagai penanggung jawabnya, lalu pastor paroki diharapkan membawa dalam rapat PGPM atau rapat Dewan Pastoral Paroki, sehingga nanti dari kegiatan-kegiatan itu Dewan Pastoral Paroki dengan bijaksana atau PGPM dengan kebijaksanaannya akan mendukung, membantu berkembangnya kelompok ini dan kegiatan masih tetap bisa dijalankan. Jadi begitu, ini kedudukan kelompok kategorial di dalam paroki. Maka yang paling akhir adalah kelompok kategorial ini tetap masuk dalam struktur Dewan Pastoral Paroki, yaitu di dalam kelompok rumpun Dewan Pastoral Paroki Pleno, sehingga tidak mempunyai tanggung jawab untuk membuat program pelayanan.
Tidak mempunyai, artinya program pelayanan dalam bidang. Kalau kegiatan-kegiatan di dalam kelompoknya harus tetap membuat program supaya kelompok ini jelas berkembang, jelas ada kegiatannya. Tapi tetap pertanggungjawabannya bersama pastor paroki, bukan dengan dewan pastoral paroki. Kelompok kategorial masuk dalam pleno, artinya kelompok-kelompok ini masih sangat dimungkinkan memberikan usulan kegiatan-kegiatan, mengevaluasi kegiatan-kegiatan Dewan Pastoral Paroki, termasuk mengusulkan atas kegiatan-kegiatan internal kelompok tersebut, supaya nanti Dewan Pastoral Paroki tetap memperhatikan keberadaan kelompok kategorial di dalam paroki.